Modal awal untuk diving itu intinya jangan takut. Oke, Smart Viewers, kita sudah bersama Kak Fadli Khairin nih sebagai Scuba Diving Instructor. Halo Kak Fadli, apa kabar? Halo, selamat pagi semua. Halo Kak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kak ya. Walaupun sekarang mungkin keadaannya lagi cuaca lagi nggak menentu, tapi semoga selalu jaga kesehatan. Nah, sesuai dengan tadi nih, kalau Kak Fadli sendiri adalah seorang Scuba Diving Instructor. Mungkin boleh diceritain nih, sebetulnya olahraga Scuba Diving itu seperti apa Kak? Ya, scuba diving itu sendiri yang siapa namanya tadi? Lupa saya. Viana. Viana. Oke, Viana itu tahu tentang diving tuh ada berapa banyak? Oke, kalau untuk aku sendiri sejujurnya nggak begitu banyak tahu sih untuk divingnya sendiri. Kalau ternyata banyak jenisnya. Oke, diving itu sebenarnya ada yang banyak orang tahu ya, ada skydiving, ya kan? Ada diving aja, ada yang namanya mungkin kalau di sepak bola laki-laki orang-orang umumnya tahu diving kayak pelanggaran apa pura-pura jatuh itu udah bisa bilang diving. Nah, scuba diving sendiri itu ada dua untuk di air ya kan. Pertama ada free diving sama kalau saya sendiri scuba diving. Nah, untuk free diving sendiri ini dia di air memang dia menyelam di air tetapi tidak menggunakan alat ya kan. Nah, kalau scuba divingnya ini sendiri, kita menggunakan alat bantuan untuk bernafas di dalam air. Nah, itu yang dinamakan scuba diving. Dan untuk kedalamannya itu kita bisa lebih dalam dengan menggunakan alat ini. Itu Oh, yang oke, dinamakan scuba oke. diving. Oke, nah mungkin Awalnya itu saya dari kuliah ya. Dari kuliah itu saya karena di jurusan saya olahraga ada namanya mata kuliah dari kampus saya itu menyelam. Nah, saya cobalah ikut karena itu ke mata kuliah pilihan. Saya ikutin lah coba karena teman saya juga banyak yang beralih ke sana, ya udah saya coba. Nah, sejak saya ikuti pelatihannya saya ikuti mencoba mendiving di sana. Nah, itu saya mulai tertarik nih, gimana rasanya dunia bawah laut yang begitu indah, banyak karang-karang, bertemu ikan, banyak-banyak makhluk yang belum kita ketemui. Nah, mulai dari situ, saya mulai tertarik tuh menjalani dunia ini. Itu. oke, berarti ketertarikan akan keindahan bawah laut ya, yang memang Betul. banyak karang-karang, ikan Betul. kita bisa apa ya, ibaratnya berkomunikasi sama ikan-ikan juga kayak gitu ya kayak. Jadi itu yang akhirnya ngebuat Berkomunikasi enggak sih, cuma lebih lebih ke karena komen. interaksi, maksudnya kayak bisa ngeliat secara Interaksi, betul. langsung ya kan, nggak Betul. komunikasi Kita ya, bisa melihat salah-salah. langsung setidaknya sebelum biasanya kita lihat di SeaWorld hanya dari kaca, ya kan? Kita bisa melihat benar-benar langsung face to face. Oke. Berarti Tuh. punya pengalaman yang banyak dong ya pasti ya di bawah laut itu seperti Lumayan banyak. apa. Nah, tapi sebelum kita ngebahas soal pengalaman ya, untuk Kak Fadli sendiri nih, berapa lama sih Kak untuk mendapatkan sertifikasi scuba diving instructor itu sendiri? Nah, untuk instruktur sendiri sebelumnya itu kita tidak bisa langsung ya. Perlu tahapan-tahapan sebelumnya, lisensi-lisensi sebelumnya. Ada yang mungkin dari awal pemula sekali itu namanya open water. Ya, lisensi pertama kali itu open water. Nah, itu untuk pemula kita diajarin dulu dari situ. Lalu habis setelah itu ada advance open water. Kalau dari awal ke pemula ke advance, habis itu ke rescue. Habis rescue kita lanjut lagi ke dive master, baru ke instructor. Nah, dari itu kira-kira mungkin jaraknya butuh 6 bulan atau setahun karena dari instruktur itu kita butuh ada namanya jam terbang atau bisa dibilang logbook. Nah, itu kita butuh 100 logbook untuk mencapai instruktur. Gitu. Oke. Kalau dari Kak Fadli sendiri sudah menjadi instruktur itu sejak kapan? Dari tahun berapa? Saya sudah menjadi instruktur dari tahun 2018. Oke. Divingnya sendiri saya sudah diving dari tahun 2000
15. Oke. Nah tadi kan mungkin sempat dibahas ya di awal bahwa diving itu ada beberapa macam dan scuba diving itu memiliki beberapa alat. Mungkin boleh jelasin Kak apa aja sih kira-kira alat yang dipakai untuk scuba diving dan boleh mungkin dijelasin kira-kira harganya berapa nih kalau misalkan ada yang teman-teman masih pengen penasaran gitu. Jadi scuba diving itu ada alat yang pertama kali yang paling gampang dilihat itu adalah masker. Maskernya itu kacamata googles, bisa dibilang googles atau apa, tapi kita sering bilangnya masker. Itu pertama masker. Kedua wetsuit, ya baju yang kita pakai untuk saat menyelam. Dan yang kedua adalah fin. Yang ketiga ada BCD, ya tas yang kita biasa pakai untuk menyelam. Yang keempat ada tabung skubanya. Terus yang kelima adalah regulator, selang yang kita pakai untuk bernafas. Dan yang terakhir adalah pemberatnya yang kita pakai untuk membantu kita untuk ke dalam. Nah, untuk harganya itu memang bisa dibilang tidak cukup murah, tidak mahal. Ada yang paling mahal banget juga ada, yang murah pun juga ada. Tetapi ya seperti itu sendiri, kita emang kalau mau membeli alat-alat itu kita harus menabung sih, tidak terlalu murah. Seperti itu. Di atas 1 juta, 2 juta? Iyalah, pastilah itu. Misalnya dia memang ini alat-alatnya ini emang diciptakan memang karena untuk safety, tidak murah. Emang mungkin sekitar paling murah satu set dari atas sampai bawah itu mungkin bisa hampir 10 juta. Oke. Paling murahnya. Angka yang lumayan bisa dibilang mahal untuk yang mungkin nggak terlalu suka sama scuba diving, tapi emang itu alat yang harga yang dibutuhkan untuk melakukan scuba diving itu sendiri ya. Untuk yang mau mencoba scuba diving tapi tidak mau membeli, kita bisa rental sebenarnya. Kita bisa meminjam di salah satu dive centernya. Kita bisa pinjam saja dulu, kita coba dulu gitu. Oh ini merek ini bagus, merek ini enak, merek ini cocok harganya. Kita bisa coba dulu, kita rental biasanya. Saya juga pertama kali diving nggak langsung beli gitu, karena saya coba dulu. Oh ini saya coba dulu merek ini ya. Saya coba dulu yang tipe ini ya. Saya coba dulu yang harga segini, enak tidak, cocok tidak, awet tidak, itu yang kita lihat gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba kita beli, enggak. Oke. Nah, kira-kira apakah semua orang dapat melakukan scuba diving nih? Mengingat kan mungkin ada beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi syarat, bisa dibilang mungkin dari minimal umur atau berat badan, atau mungkin ada kondisi kesehatan khusus yang kira-kira agak dihindarkan lah untuk melakukan scuba diving itu sendiri. Nah, untuk umur sendiri, minimal kita bisa itu untuk umur 10 tahun. Minimal ya, minimal itu 10 tahun. Kalau maksimal, tidak ada batasan umur maksimal. Ya, karena instruktur saya pun sendiri dulu itu umur 70 tahun masih bisa. Gitu. Dan untuk berat badan itu tidak ada. Tidak ada batasan berat badan untuk melakukan scuba diving. Kalau kondisi kesehatan itu juga bisa, siapapun, kondisi kesehatan apapun bisa, kecuali pertama syaratnya untuk kesehatan, misal dia ada penyakit jantung, ada gula darah, pokoknya penyakit jantung, penyakit yang emang harus diriwayatkan oleh dokter. Nah itu dia harus meminta izin dulu, bertanya dulu ke dokter. Kita mesti meminta surat dokternya. Jadi kita sebagai instruktur ini untuk menerima murid atau untuk menerima tamu untuk scuba diving, kita harus meminta dulu riwayat kesehatannya. Nah, kalau kesehatan itu kita misalnya ada penyakit jantung, kita coba minta dulu ke dokternya gimana, apakah boleh dari dokternya, diizinkankah dari dokternya. Kalau diizinkan, ayo boleh gitu. Jadi ke kondisi apapun sebenarnya diperbolehkan begitu.
Oke, nah mungkin selain ada kondisi kesehatan tertentu yang mungkin ada beberapa yang tidak disarankan untuk menyelam, kira-kira ada faktor lain nggak sih? Misal kayak kondisi alam, karena kan berhubungan laut kan pasti berhubungan dengan alam ya, misalnya gelombangnya tinggi dan lain itu akhirnya tidak disarankan untuk menyelam. Tapi ada nggak sih mungkin Kak faktor lainnya? Kalau kita alam, ntar dulu ya, kita dari kesehatan dulu nih. Kalau dari kesehatan yang tidak disarankan untuk menyelam, kita dari hanya flu aja, flu biasa, demam, pilek, itu sebenarnya tidak disarankan karena itu sangat mengganggu untuk kita bernafas. Kedua, dalam kondisi pengobatan, misalnya kita lagi rutin minum obat, bukan vitamin ya, tapi obat, itu kita tidak disarankan untuk scuba diving karena memang kalau misalnya kita lagi meminum obat atau minum yang ada kadar alkoholnya, itu bisa membuat efek obat itu, efek alkohol itu menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat di dalam air itu. Nah, kalau kondisi alam, kita bisa lihat saja sendiri dari ombaknya nih, ombaknya lagi besar atau lagi ada badai, atau yang kayak kemarin lah kondisi COVID, nah itu tidak boleh. Gitu. Jadi lebih ke kalau kondisi alam kita bisa lihat sendiri dari itu, bisa dari kapten kapalnya bisa dilihat, kasih tahu, oh ini lagi ada ombak, cuacanya lagi tidak bagus, lagi berbahaya. Nah itu kita bisa lihat seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk kita ngebahas soal meter kedalamannya sendiri nih, kalau untuk scuba diver itu kira-kira berapa sih batas maksimalnya? Atau mungkin ada nggak untuk yang belajar sampai yang akhirnya udah paling level yang paling udah jagonya gitu, kira-kira berapa sih Kak perbandingan meternya Nah, gitu? Meter kalau kedalaman. dari kedalaman itu sendiri, sebenarnya setiap license ada beberapa, ada yang berbeda. Nah, untuk open water itu dia karena pemula, ya, dia itu hanya dibataskan hanya 18 meter dari permukaan laut, ya, dari permukaan laut ke kedalaman 18 meter. Nah, selebihnya untuk advance sampai instructor, ya, itu boleh sampai 40 meter. Itu hanya untuk recreation diver. Nah, kalau misalnya mau lebih dari 40 meter, bisa misalnya 100 meter, 200 meter, 300 meter, itu udah bukan recreational diver, namanya itu technical diver. Nah, itu untuk mengambil lebih kedalaman itu kita membutuhkan lisensi tambahan, begitu. Mungkin ada 2 tabung, 3 tabung, 4 tabung, itu bisa. Tapi itu untuk mengambilan bukan recreational lagi, technical diver, begitu. Kita harus ambil lisensi tambahan, seperti itu. Oke, nah ini kan berhubungan dengan laut ya, maksudnya kedalaman yang tadi 18 meter itu udah paling ibaratnya kan minimalnya gitu ya, terus sampai ada yang paling advance-nya lagi berarti 40 meter kedalamannya, itu kan udah jauh banget lah gitu. Nah, apa sih resiko yang bisa dialami oleh scuba diver saat menyelam? Resikonya ada banyak macam sih. Dari faktor binatang aja bisa. Ada banyak, ada yang namanya bulu babi, ada ikan-ikan yang memang berbahaya, ya, ada banyak macam ikan, ada namanya stonefish, ikan karang, itu banyak macam. Nah, dari penyakit sendiri itu kita bisa terkena vertigo, ya, vertigo kita bisa kena, atau pusing bisa, kecapean, badan sakit, apalagi kalau tidak salah, wah banyak sih sebenarnya, banyak sebenarnya. Saya lupa. Oke, nah mungkin bisa juga kayak paralis, bisa pusing, kupingnya sakit, bisa amnesia, bisa. Gitu. Paling parahnya itu kita bisa paru-paru robek, itu bisa kematian, hingga kematian. Sebenarnya itu bisa semua diatasi dengan cara kita mengikuti protokol-protokol yang harusnya kita ikutin, seperti itu. Oke, kalau udah sampai resikonya sampai ya yang tadi mungkin Kakak bilang bahwa ada paru-paru sobek segala, itu biasanya karena apa ya Kak? Itu sebenarnya kalau kita gini deh,
kalau kita mengikutinya peraturan, misalnya kalau kita naik motor, kita harus menggunakan helm. Kita naik mobil, kita harus menggunakan safety belt, ya kan? Nah, sama juga dengan diving. Nah, kalau diving itu, kita sebelum diving kita diajarkan teori-teorinya. Apa saja akibat-akibat yang kita lakukan kalau tidak kita lakukan. Nah, itu. Nah, misalnya kalau misalnya yang kayak pusing, vertigo, itu biasanya kita decompression sickness namanya. Decompression sickness yaitu tadi yang saya sebutin, kayak kuping sakit, vertigo, segala macam, seperti itu. Itu karena kita kelamaan diving, kita terlalu cepat naik, gitu. Oke, nah kalau untuk tahapan pembelajarannya sendiri saat mengikuti pelatihan scuba diving, kira-kira ada apa aja nih? Gimana? Tahapan pembelajaran saat mengikuti pelatihan scuba diving. Ya, untuk pemulanya aja kita bisa dibilang dari open water diver. Nah, dari open water ini untuk yang pemulanya, kita pertama dari kelas, ya kita belajar teori-teorinya, basic-basicnya kita pelajarin. Nah, habis itu ke praktek ke kolam. Setelah itu praktek ke kolam, kita belajarin lagi. Sebelum itu final testnya kita di laut. Gitu. Oke, nah itu tuh untuk mengikuti pelatihan itu kira-kira butuh berapa lama? Butuh berapa lamanya? Seminggu. Oh, oke. Ya, tergantung orangnya bisa cepat mengikuti atau tidak. Gitu. Ada yang tidak cepat bisa sebulan, bisa 2 bulan. Ada yang mungkin sibuk. Gitu. Tapi paling cepat orang bisanya seminggu. Di Senin kita kelas. Selasanya kita kolam, weekend kita ke pulau. Gitu. Oke. Nah, ini kan berarti Kak Fadli sendiri berarti udah sering banget ya untuk menyaksikan langsung lah gitu apa yang ada di dalam laut gitu maksudnya kan. Apa mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa di-share, mungkin pengalaman yang paling Kak Fadli berkesan gitu, entah mungkin manfaat juga dari olahraga ini apa? Kalau berkesannya itu sendiri, saya melihat ya, pertama kali ke scuba diving itu saya melihat, wah ini dunia baru bagi saya. Dunia yang belum pernah saya datengin, bisa melihat karang sebesar bus. Saya bisa melihat ikan pari, ikan manta, ikan hiu. Nah, itu sendiri yang pengalaman bagi saya yang saya hanya lihat di SeaWorld saja, yang dari kaca, saya bisa melihat langsung. Nah, seperti itu. Jadi sensasi untuk akhirnya bisa berinteraksi langsung ya. Betul, melihat ikan tidur. Nah mungkin manfaat di tubuh sendiri apa nih? Sendiri ya kita jadi bisa mengontrol nafas kita sendiri. Biasanya nafas kita boros, ya kan, nafasnya terlalu cepat. Nah di saat diving ini kita bisa mengontrol untuk nafas kita seperti itu. Oke, nah kalau misalnya untuk mengikuti peralatannya sendiri kan tadi biayanya udah disebutkan ya gitu, kurang lebih sekitar 10 juta. Nah untuk biaya yang harus disiapkan untuk mengikuti pelatihannya sendiri berapa nih? Pelatihannya sendiri untuk pemula aja dulu kita sebutinnya ya. Untuk pemula ini kita bisa range dari 6,5 juta sampai 7 juta untuk di Jakarta. Nah, karena kenapa segitu? Karena kita membutuhkan biaya transportasi, penginapan, ke transportasi pulau. Nah, kalau untuk yang di luar Jakarta, misalnya di Bali, daerah-daerah Indonesia Timur yang langsung ke ke pulau, nah itu mungkin bisa lebih murah, antara range 3 sampai 5 juta. Seperti itu. Oke, dan itu baru pelatihannya aja ya, belum juga dari alat-alatnya tadi ya, ada yang rental, ada yang bisa beli sendiri. Sudah include. Oh, sudah include. Oh, oke. Ya, kalau biasanya kalau untuk pemula itu kita disewakan. Oke. Kita disewakan udah semua all in gitu. Karena memang kita untuk pemula itu tidak tahu nih apa nih alat yang bagus, alat yang jelek yang mana, yang cocok untuk tubuh kita. Itu awalnya disewakan. Tapi setelah itu baru deh terserah mau beli boleh, mau sewa aja terus boleh. Itu. Oke, nah mungkin nih banyak yang kita mungkin teman-teman yang nonton nih mungkin masih banyak yang sebenarnya tuh suka sama laut, suka
anak-anak pantai gitu ya. Tapi mungkin kendalanya ya nggak jago berenang atau takut nih untuk menyelam sedalam itu. Mungkin boleh Kak Fadli kasih saran nih kira-kira untuk teman-teman yang mau memulai olahraga scuba diving ini apa nih yang harus dipersiapkan? Apa modal awalnya apa? Modal awal untuk diving itu intinya jangan takut. Modal awalnya jangan takut. Sampai ada orang yang mau diving tidak bisa berenang, boleh banget. Karena intinya kita masuk ke dalam air bukan berenang di darat ya. Kita masuk ke dalam, kita tenggelam. Bukan tenggelam tapi tetap kita bisa napas. Kalau tenggelam kan nggak bisa napas. Nah ini kita bisa nafas dalam air. Nah intinya jangan takut. Kita tetap bisa bernafas di dalam air gitu. Kalau misalnya ada pemula, ada yang jagain, ada instrukturnya, ada guide-nya. Intinya pertama itu jangan takut, berani aja. Seperti itu. Kita tetap bisa nafas di dalam air. Oke, seru banget. Bisa kebayang kalau misalnya lagi dalam laut itu melihat keindahannya kan. Kalau misalnya mungkin lihat dari SeaWorld doang gitu, ini bisa lihat secara langsung pasti sensasinya akan berbeda. Dan semoga mungkin banyak teman-teman yang mungkin lebih tertarik lagi untuk melakukan scuba diving itu sendiri. Thank you untuk Kak Fadli atas waktunya, atas sharing-sharingnya, sharing pengalamannya. Semoga sukses terus dan semoga sehat selalu. Dan itulah Smart Viewers, perbincangan saya bersama Kak Fadli. Bye Smart Viewers.